Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Esra Nehemia. Ini sudah tema yang ketujuh dan itu menyambung tema kita kemarin mengenai pembangunan bait suci yang terhambat, ya. Masih ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan di sini. Kemarin kita sudah bahas bahwa bait suci itu terhambat selama 14 tahun. Ya, alasannya karena ketika orang bangsa Israel yang di Babel itu, ya khususnya dua suku itu, Yehuda dan Benyamin pulang. Mereka pulang di bawah kepemimpinan Zerubabel. Itu mereka pulang atas dasar perintah dari Raja Koresi, ya, Raja Media Persia itu. Karena Babel setelah itu dia rontok, jatuh, dan Media Persia. Nah, itu Raja Darius, Raja Koresi memerintahkan membangun itu. Memang alasannya politik, ya, politis lah, bersifat politik itu, bahwa supaya dibangun bait suci di Yerusalem. Siapa yang dari umat Israel datang ke sana agar mendoakan, ya, pemerintahan raja dan juga anak-anaknya. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, barangkali itu belum selesai pembangunannya, dan akhirnya ada seorang orang sekitar situ, bupati, ya, orang-orang besar yang sekitar di sebelah barat Sungai Efrat, bilangnya itu daerah Yehuda termasuk. Itu mereka bertanya, siapa yang menyuruh kamu membangun? Mereka kirim surat, itu rajanya sudah ganti Artasasta itu namanya, itu susah juga. Itu Raja Media Persia juga mengeluarkan surat, ya, setelah dikirim surat dari bupati daerah sebelah barat Sungai Yordan ini, daerah Yehuda. Raja itu Artasasta itu memberi perintah supaya dihentikan, dan terhenti selama 14 tahun, ya, terhenti selama 14 tahun. Itu ya, itu tidak masalah, artinya karena ada 2 nabi di sini nanti, Hagai dan Zakaria. Kita sudah lihat kemarin itu Hagai itu menegur. Yang ditegur oleh Nabi Hagai bukan karena Raja Artasasta ini mengeluarkan surat perintah untuk menghentikan pembangunan, bukan itu. Tapi bahwa orang jauh di sini, orang buangan ini, menjadi katakanlah malas dan gak peduli lagi dengan pembangunan bait suci. Mereka sudah meninggalkan itu selama 14 tahun itu, tahun-tahun itu mereka sudah sibuk mengurus urusan rumahnya, bangun rumahnya sendiri. Karena memang kita tahu ketika Nebukadnezar Raja Babel itu menghancurkan bait suci, yang dihancurin tidak cuma bait suci, tapi rumah-rumah istana raja, kemudian rumah-rumah para pembesar atau orang kaya, bahkan tembok. Jadi itu Yerusalem bukan lagi kayak kota, itu runtuhan lah, ya. Sehingga ketika orang buangan itu pulang, mereka melihat rumah-rumah mereka juga hancur lebur, ya. Sehingga mereka, ini kebetulan ketika datang perintah dari Raja Artasasta ini, hentikan pembangunan itu. Mereka bilang kebetulan juga ini, ya, belum waktunya lah kalau gitu nih membangun. Ya, sikap hatinya daripada orang buangan itu yang nggak benar, itu ditegur. Mereka sudah tinggalkan itu dan sibuk masing-masing membangun rumahnya sendiri. Nah, kita tahu Hagai pasal 1 itu tegur orang buangan ini. Apa sekarang udah waktunya untuk kamu tuh bangun rumahmu sendiri, sementara rumah Tuhan, itu konteksnya rumah Tuhan di situ adalah bait suci, ini dibiarkan berantakan begitu karena belum lama dibangun, tuh sudah ditinggalkan selama kurang lebih 14 tahun. Jadi reruntuhan juga itu bait suci itu, masih begitu, ya, berantakan. Nah, terus Tuhan menegur sebenarnya orang-orang buangan ini dengan cara
Kau menabur banyak, menuainya sedikit. Itu kitab Hagai pasal 1 ya, katakan begitu. Kemarin kita sudah bahas itu. Duh, kita baca, nggak usah kita baca lagi lah. Ditegur, kau menabur banyak, menuai sedikit. Makan minum nggak puas ya. Menaruh uang dalam pundi-pundi, pundi-pundinya bolong ya. Kenapa kata Tuhan lewat Nabi Hagai? Karena engkau masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu dan engkau melalaikan pembangunan bait suci. Sekali lagi ya, yang ditegur bukan kenapa Raja Artasasta itu menghentikan pembangunan itu dan engkau mau berhenti. Bukan begitu. Tapi kenapa engkau nggak peduli lagi? Kalau soal ada tantangan tuh nggak apa-apa. Dari luar tuh selalu ada tantangan. Yang Tuhan tegur itu biasanya tantangannya yang dari dalam itu malas, yang nggak peduli, jadi nggak memikirkan lagi pekerjaan Tuhan. Makanya Firman Tuhan selalu carilah dahulu. Bukan nggak boleh juga bangun rumah masing-masing, bukan itu. Tapi jangan ini diabaikan. Ya, pembangunan bait suci yang diabaikan. Cari dahulu kerajaan sorga, nanti yang lain itu akan dipermudah ya kalau ditambahkan itu ya. Permudahlah untuk orang-orang itu bangun rumah sendiri juga ya. Nah, kita akan sambung cerita ini, keterhambatan ini. Akhirnya Jerubabel dan rombongannya itu mendengarkan suara Tuhan lewat Nabi Hagai. Pada waktu itu belum ada surat dari Raja Persia untuk mengatakan mulailah, belum ada. Mereka hanya mendengar. Setelah 14 tahun mengabaikan bait suci, rombongan ini Jerubabel, Yesua, semua para pemimpin ini bergerak lagi membangun ya. Walaupun belum ada surat dari raja yang memerintah itu, kalau kita lihat itu rajanya kemudian jadi Darius rajanya ya. Walaupun belum, tapi Tuhan menyertai. Ya, walaupun dikatakan di sini mata Tuhan tuh mengamat-amati, ya. Mengamat-amati orang Yahudi ini ayat 5 pasal 5 Israel ini, tetapi mata Tuhan mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, oleh musuh-musuh orang Yahudi sekitarnya itu, sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban itu. Artinya begini, tantangan di luar itu sebenarnya bukan tantangan ya. Yang paling bahaya itu yang di dalam itu. Tantangan yang berupa kemalasan atau masa bodoh, acuh tak acuh, nggak peduli lagi. Itu yang sebenarnya yang tantangan yang real, yang nyata. Kalau yang dari luar itu Tuhan tolong kok. Nyatanya mereka belum dapat surat resmi dari Raja Persia untuk boleh membangun lagi. Tapi yang penting mereka semangat ya, sudah digerakkan oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria, mereka semangat. Jerubabel dan timnya itu bangun lagi bait suci. Tuhan bekerja. Walaupun didatangin sama ini, yang didatangin ini Tatnai katanya bupati daerah, dan beberapa orang musuh Yahudi itu mendatangi. Tapi Tuhan bekerja sehingga mereka nggak dipaksa berhenti. Lain kalau yang di sini pada waktu itu sebelumnya itu waktu surat Raja Artasasta itu, memang waktu begitu surat itu dikeluarkan, bupati daerah itu langsung memaksa dengan kekerasan. Ini dikatakan untuk stop pembangunan itu. Tapi yang ini enggak. Jadi gini loh kesimpulan sementara ini untuk yang di sini ya. Yang penting soal di dalam batin kita inilah ya. Kalau emang kita rindu bangun, nanti saya mau bedakan juga karena ini gereja kan udah jatuh. Bagaimana bangun bait suci itu? Karena pengertiannya nanti kita lihat dulu pengertiannya. Membangun gereja itu seperti apa? Karena itu beda banget dengan membangun denominasi. Jadi yang penting kalau hati kita, batin kita oke, ya semangat, bersukacita, mengerjakan bagian kita, ya. Itu pun karena gerakan kasih karunia dari Tuhan dari dalam batin ya, mendengar firman, bergetarlah itu, ada iman, bangkit, semangat. Nah waktu dia mengerjakan itu nggak ada kok tantangan, bisa diatasi lah, ya, bisa diatasi. Tantangan yang real sekali lagi kesimpulannya adalah yang di dalam batin ini, bukan yang di luar. Ya, kalau kita disuruh membangun kerajaan sorga, tegakkan kerajaan sorga di muka bumi atau bangun gereja, itu yang menjadi tantangan nanti bukan yang di luar,
tapi yang di dalam batin. Kalau kita memang benar digerakkan Tuhan, karena orang-orang yang keluar dari Babel ini itu digerakkan Tuhan itu, kalau enggak mau juga, ya. Kalau kita memang benar-benar digerakkan Tuhan, mendapat kasih karunia untuk bangun gereja, masalah di luar itu enggak jadi masalah, ya. Sepanjang batin kita oke lah dengan Tuhan gitu, mendapat kasih karunia Tuhan, kita membangun itu, ya. Nah, mari kita melihat dulu kondisi sekarang. Kita nyambung kemarin itu belum kita bahas, ya. Kita menyambung dulu kondisi gereja, bagaimana membangun bait suci. Itu kan konteks perjanjian lama tuh bait suci kita tahu itu, atau rumah Tuhan. Ya itu kan bangunan fisik, ya. Dari kemah Musa terus bait suci Salomo, ya ada perubahan sedikit di sana. Bait suci Salomo jadi kayaknya dipertambah perabotnya. Ya kandilnya jadi 10, ya. Bejana pembasuhan jadi banyak, ya. Ada laut juga di situ yang dibangun, bertambah luas, dan lebih lagi itu ditambah puji-pujian itu Daud menurut aturan Raja Daud, ya. Sementara jadi korban dipotong-potong, dibakar apa semuanya, itu yang grup yang menyanyi itu terus itu sampai korban selesai. Jadi udah lebih meriah lah ini bait suci Salomo ketimbang kemah Musa yang di padang gurun, ya. Inilah dia rumah Tuhan dalam konteks itu. Kemudian mari kita masuk ke dalam konteks kita saat ini di sini. Gereja, ya. Bait suci itu adalah gereja, ya. Jadi karena kita bait roh, jadi Yesus itu sekali waktu dia datang Yerusalem, dia lihat di situ sudah banyak perdagangan. Terus Yesus mengobrak-abrik lah istilahnya begitu. Kemudian orang Farisi tanya, atas dasar apa kamu, otoritas apa yang kamu miliki sehingga kamu berhak berbuat seperti ini? Yesus bilang, rubuhkan bait suci ini. Itu bait suci yang dibangun Zerubabel sudah dipugar, ya, oleh Raja Herodes. Itu pun alasannya politik. Bukan itu Raja Herodes mau nyenengin orang Yahudi, bukan karena Raja Herodes itu cinta bait suci, enggak. Itu dipugar lama, kurang lebih 46 tahun. Dipugar menjadi megah juga. Walaupun ya perabotnya, nah ini dia, perabotnya, tabutnya sudah nggak ada. Kita lihat dari yang orang Israel yang pulang dari Babel tuh bawa perabotnya yang ya barang bokor, pisau, apa sodok-sodokan itu apa yang begitu, yang nggak bukan yang intinya. Kalau yang mesbah tembaga yang di luar itu, ya, kalau kita lihat kemah Musa aja dibandingkan itu sudah nggak ada lagi. Mesbah tembaga, bejana pembasuhan nggak ada lagi, udah gitu kandil nggak ada lagi, meja roti sajian nggak ada, mesbah dupa tidak ada yang di ruang kudus. Masuk lagi ke ruang kudus, tabut perjanjian, itu udah nggak ada, nggak tahu ya, udah hilang, ya. Jadi yang dibangun Herodes dipugar, itu bangunan luarnya dipugar. Jadi perabot di dalamnya tuh sudah kosong, ya bukan kosong, ada lah, tapi enggak lagi, udah jauh merosot itu, ya. Kita tahu itu simbol daripada perabot, itu simbol daripada pengalaman rohani kita, ya. Jadi memang bait suci Herodes yang dibangun dipugar Herodes itu memang megah di luarnya aja, di dalamnya sebenarnya udah nggak banyak, nggak, hampir boleh dibilang ya perabot yang nggak penting begitu. Itulah makanya di sana juga udah merosot orang Yahudi, banyak perdagangan. Ada cara orang Farisi dagang itu, dibilang kalau jual, karena orang Israel harus datang dari jauh, nggak mungkin dia bawa domba, bawa lembu, bawa kambing. Nah, akhirnya orang Farisi bilang, di sini aja belinya, di ruang pelataran bait suci. Tapi harganya lebih mahal daripada yang di pasaran, karena kata orang Farisi di sini udah tahir, udah kami periksa itu tahir. Tapi kalau kalian nanti belinya di sana, di pasar di Yerusalem, nah itu belum tentu. Tapi harganya lebih mahal. Dagang lah, dagang di bait suci. Itu Yesus obrak-abrik. Jika dia ditegur, Yesus bilang, ini rubuhkan ini bait suci ini, yang jasmani maksudnya. Aku akan dirikan lagi dalam 3 hari. Maksudnya Yesus yang 3 hari yang dibangun itu bukan bentuk fisik lagi, karena nggak mungkin Yesus bisa bangun bait suci dalam 3 hari, dalam pengertian bait suci itu yang bentuk fisik itu nggak mungkin, kan. Nah, orang Farisi kan biasa cara itu otaknya jasmani, dia pikir bagaimana kok bisa. Tapi maksud Yesus tuh
3 hari itu dia mati, masuk ke dalam alam maut, menaklukkan maut itu, hayatnya itu, dan dia bangkit. Itulah Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Itulah dia bait suci. Hitung 3 hari itu Yesus mengalahkan mautnya itu, ya. Jadi yang Yesus mau bangun itu gereja, udah jelas orang, udah jelas. Itu yang 120 orang gereja mula-mula itu yang mengalami pencurahan Roh Kudus yang menjadi bait dari Roh. Ya. Ya tentu udah dibentuk juga. Yesus kan sudah melayani 3,5 tahun kurang lebih dengan ini 12 muridnya, ya. Jadi membangun gereja itu kan membangun orang. Nah, ini yang harus dibedakan. Nah, nanti kita lihat gereja yang mula-mula itu sudah hancur, pecah dia. Ya sama seperti bait suci Salomo itu sudah hancur. Hancurnya benar-benar hancur itu. Ya. Benar-benar hancur, dan sampai kalaupun dibangun ulang oleh orang yang buangan itu kembali, itu udah habislah banyak perabotnya, ya. Nah, jadi tertangkap dulu bahwa membangun gereja itu adalah membangun orang, ya, komunitas yang dipenuhi Roh Kudus tentunya akhirnya. Nah, gereja mula-mula ini, jadi kalau gereja itu bicara fellowship orang-orang yang dipenuhi Roh ini, tapi Roh yang turun kita tahu pada hari Pentakosta itu masih berupa panjer, arabon, istilah Yunani itu masih DP, down payment. Nanti gereja ini bisa bertumbuh, dibangun terus di atas dasar para pengajar, para rasul, para nabi, dengan 4-5 jawatan itu, rasul, nabi, pengajar, memperlengkapi saja, ya. Terus nanti gereja bertumbuh sampai kepenuhan Kristus. Sampai pada waktu nanti kedatangan Kristus yang berikut, itu akan mencurahkan rohnya secara full. Disitulah Yesus bilang, kau akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada yang kuperbuat. Gereja yang mendapat warisan kepenuhan Kristus. Karena berkat itu, ya, pertama itu gereja mula-mula itu adalah Roh itu yang memimpin. Makanya di Kisah Para Rasul ada 70 istilah Roh itu, ya. Memimpin, mengatur, melarang, memenuhi, dan sebagainya. Pokoknya gereja mula-mula itu organisme yang dipenuhi Roh. Karena memang dibait, ya. Organisme. Kemudian organisme ini bertemunya tuh di rumah-rumah. Nanti yang saya bilang itu beda dengan kalau setelah denominasi ini, setelah 200 tahun, setelah 200 tahun itu baru gereja udah jatuh, baru mulai dibangun gedung-gedung. Itu beda itu. Nanti ada maknanya itu. Ada orang pikir, ini kan kita cuma ibadah di gedung aja, karena kebaktian kita udah banyak orangnya. Enggak gitu. Gereja mula-mula juga banyak, 5.000 orang sekali itu dikotbahin, nggak perlu gedung. Nggak ada satupun yang bangun gedung. Di sini coba kita baca dulu, gereja mula-mula ini. Mereka bertemu dari rumah ke rumah, ya. Mereka memecah roti, ya. Kalau itu di sini, ya, memecahkan roti. Ini dikatakan membagi-bagi, memecah roti, ya, setiap hari kalau mereka di sini, ya. Terus kemudian ada yang ada yang punya 2 ladang, jual 1, bagikan, ya. Sehingga jadi uang itu untuk gereja mula-mula bukan untuk bangun gedung, bukan untuk para rasul, gitu. Bukan untuk yang begitu. Jadi dibagilah uang itu, karena gini, ada waktu dalam pertemuan di gereja mula-mula itu ada banyak orang yang kekurangan juga, supaya jadi tidak ada pemerataan lah. Jadi dibikinlah pemerataan dengan uang. Jadi uang itu yang utama di gereja mula-mula itu untuk dibagi-bagikan janda-janda, orang miskin, orang-orang yang kekurangan lah, supaya nanti akhirnya kesimpulannya di sini tidak ada yang kekurangan karena mereka sudah dibagi-bagi begitu. Rutin itu, ya. Pembagian itu. Dan setelah ada rasul-rasul nabi, rasul-rasul itu mau fokus kepada firman dan doa, disuruhlah 7 orang untuk bagi-bagi itu. Jadi beda, ya, dengan gedung, ya. Kalau gedung ini kan uang bukan untuk bagi-bagi yang nomor 1, ya, untuk inilah namanya gedung, untuk pembangunan gedung, pemeliharannya, para pelayannya di gedung itu. Pokoknya untuk orang mimbar lah, ya, orang-orang mimbar lah, itu yang dapat duit.
Jemaatnya ya barangkali ada juga pelayanan diakonia, tapi nggak yang utama. Uang-uang yang terkumpul itu enggak untuk itu yang utama. Yang utama tuh ya tentu gedung itulah, karena gedung kan butuh biaya. Udah gitu pengerjanya, pendetanya habis itu, jangan butuh biaya juga untuk makan. Bahkan ada yang sampai kaya sekali itu, ratusan miliar katanya. Ada orang yang dengan bangga di seorang nyebut, saya dalam pelayanan saya bisa kumpulin ratusan miliar. Ada yang sampai triliun. 4,7 triliun itu. Saya yakin itu jemaatnya ada banyak yang kekurangan juga. Kan nggak semuanya itu jemaatnya sudah banyak sekali. Ya kan nggak semua orang, emangnya semua orang Kristen itu uangnya banyak. Makanya ada seorang yang memposting, lucu juga saya dengar lihatnya itu postingannya. Dia bilang, jika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi jika pendeta hedon, dia bilangnya gitu, pendeta hedon menjadi gembalaku, maka kekuranganlah aku, sengsaralah aku. Terus dibikin di situ ayatnya, yang ini kan Mazmur 23 tuh, yang di sini ratapan kesengsaraan 3 ayat berapa tuh. Ya emang begitu, udah beda kalau yang gereja mulai rumah-rumah, uangnya pun beda penggunaannya. Kalau ini gedung masalahnya, nanti saya kasih tahu kenapa gedung. Karena 200 tahun pertama gereja mula-mula tanpa gedung bisa memenangkan dunia yang dikenal pada waktu itu. Dalam 200 tahun pertama tanpa gedung, tanpa organisasi macam-macam lah, tengkureknya nggak ada itu. Ya. Jadi karena banyak orang pikir, ya organisasi itu kan cuma alat aja. Gedung pun alat. Alat siapa? Bukan alat untuk Roh Kudus. Alat untuk para pemimpin menarik murid-murid kepada dirinya. Karena para pemimpin denominasi kan manajer. Manajer kan kerjanya planning, organizing, leading, controlling. Organizing itu artinya mengorganisasikan. Itulah dia butuh organisasi sebagai alat. Masukkan otoritas manusiawi itu, otoritas organisasi. Kan kalau organisasi itu ada garis komandonya itu paling tinggi tentu dialah ya. Baru bukan ada bendahara, itu kan bendaharanya mesti biasanya istrinya. Ya terus siapanya pokoknya jangan uang di tangan orang, karena ini dia istilahnya motornya lah. Ya gereja mula-mula motornya bukan duit, motornya Roh Kudus. Gereja mula-mula itu. Ya, Roh yang menggerakkan semuanya itu, memimpin semuanya sebagaimana tubuh ini digerakkan oleh aliran darah atau oleh hayat. Ya. Kalau organisasi ini gedung itu, ini motornya duit. Kalau nggak ada duit apa bisa jalan? Nggak bisa. Ya, itulah bedanya rumah dengan gedung. Kalau rumah ini gereja mula-mula ini motornya Roh Kudus yang menggerakkan sendiri. Kalau gedung ini denominasi itu uang, nggak bisa. Saya mau ngomong apapun, makanya kalau suksesnya para pelayan di dalam dunia Kristen atau denominasi ini adalah uang yang terkumpulnya berapa, gedungnya bagaimana, orang murid-murid atau gedung orang yang jumlah orangnya berapa yang ditarik, itu semuanya begitu. Beda. Ya. Apa yang dikerjakan oleh para pemimpin denominasi saat ini itu tidak dikerjakan oleh rasul-rasul. Dan memang Yesus tidak pernah nyuruh. Yesus bilang, ini nih awalnya nih. Perlu juga ini diulang-ulang supaya ditangkap dengan baik. Gereja mula-mula itu yang tadinya fokus rumah-rumah, kenapa sekarang menjadi denominasi dengan fokus itu loh, gedung-gedung itu dengan segala acaranya di mimbar itu. Tergantung alirannya lah, beda-beda lah nanti programnya, organisasinya, tergantung manajer-manajernya. Itu denominasi itu ada manajer-manajernya, sudah masuk ada dalam satu gedung. Dan itu bukan rumah Tuhan ya, itu pecahan gereja itu denominasi. Awalnya itu ada Kisah Para Rasul 20 itu awalnya, ya. Gereja jatuh itu ada sebabnya. Ada banyak orang bilang ini karena udah diajarkan sih ya, gereja visible church, invisible church. Dari mulai Martin Luther diajarin bahwa yang visible church itu yang Presbyterian, Baptis, itu Pentakosta nanti semuanya itu visible, gereja yang kelihatan. Yang invisible yang semua anak Tuhan yang udah lahir baru. Sekarang udah diajarin begitu, padahal enggak, yang visible itu bukan gereja, itu pecahan gereja. Yang terlihat tuh di gedung ini, misalnya gereja Reform, gereja
Bethel, gereja Pentakosta, gereja itu bukan gereja sebenarnya. Itu pecahan gereja, denominasi. Nah, fokusnya itu gedung lain itu. Pengaturan duitnya juga lain masing-masing itu. Bukan gereja mula-mula itu untuk orang kudus. Uang itu, ya. Nah, kalau namanya gedung udah punya kebutuhan tuh, lain lagi. Ya, dan di sini enggak ada ajaran perpuluhan lah, buat sulung lah, janji iman, apa sih? Ya udah kumpul di sana yang tergerak Roh Kudus saja, yang digerakkan Roh aja. Nah, makanya kalau ada Ananias Safira yang mau coba-coba mentipu-tipu, ya kena mati dia. Karena Roh Kudus bekerja, siapa yang tergerak aja. Kalau memberi dengan sukarela dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, tapi memang karena Roh Kudus itu bekerja luar biasa, punya 2 ladang, ada 1 dikasih, lumayan banyaknya juga. Kumpulin, bagi rata langsung. Ya udah, nggak ada yang kekurangan. Begitu kalau di sini harus diancam-ancam, kadang-kadang Maleakhi 3:10 itu. Jangan mencuri uang Tuhan, katanya. Itu ajaran perpuluhan itu, tipu semua itu. Buah sulung lebih nipu lagi, lebih gila, maksudnya gaji bulan pertama tiap tahun. Bawa sini, store sini, ya. Nantilah itu ada para pemimpin ini akan mendapat apanya lah ya. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya ya. Ini dia Kisah Para Rasul 20 awalnya itu kenapa terjadi dari rumah-rumah fokus begini, dan penggunaan uang untuk orang-orang kudus masuk kepada gedung-gedung dengan penggunaan uang terutama untuk para pelayan mimbar itu dan termasuk pemimpinnya di situ. Ingat ya, saya ulangi lagi. Kenapa dari gereja yang mula-mula itu yang dari rumah ke rumah dengan penggunaan uang untuk orang-orang kudus utamanya, kok bisa beralih menjadi gedung-gedung, segala program itu segala yang dimana uangnya utamanya itu untuk gedung dan pelayanan mimbar di situ, untuk orang-orang yang melayani di situ. Kenapa begitu? Dan kenapa jadi ada ajaran di sini gereja mula-mula tidak ada ajaran perpuluhan, buah sulung, janji iman namanya, nggak ada. Kok di sini jadi ada? Ini ada ceritanya. Nih Kisah Para Rasul 20. Banyak orang pikir kita nggak bukakan itu. Oh, kita bukakan itu semua, ya. Kasih tahu ini kenapa. Ini saya baca dulu Kisah Para Rasul 20 itu ayat 28. Ini peringatan Paulus kepada para pemimpin. Karena yang bikin gereja yang tadinya organisasi yang ada fokus rumah dan uangnya untuk terutama orang-orang kudus, kenapa dia menjadi gedung-gedung begini dengan fokusnya yang di mimbar dan uangnya terutama untuk orang-orang yang melayani di mimbar? Kenapa? Siapa yang buat itu? Para pemimpin. Kenapa dia buat gitu? Karena diserang serigala ganas. Ini dia ayatnya. Ada semua di sini, Bapak Saudara. Ada semua lengkap. Jelas kita nanya. Dari sini nanti ada itu 3 ajaran palsu. Jezebel, Biliam, Nikolaus. Coba dari sini dulu. Kisah Para Rasul ya. Pasal 20, ayat 28. Jadi, ini saya pakai ILT ya. Jadi jagalah dirimu. Ini Paulus ngomong sama para pemimpin ya. Jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik. Ini dia, penatua. Dulu gereja mula-mula itu dipimpin beberapa para penilik ya. Ada juga rasul, nabi, pengajar yang memperlengkapi juga begitu. Tujuannya apa? Untuk menggembalakan jemaat Elohim yang dia dapatkan oleh darahnya sendiri. Nah, itu 9. Sebab aku mengetahui hal ini, kata Paulus, bahwa setelah kepergianku serigala-serigala ganas, ini dia, akan masuk kepada kamu, kepada para pemimpin ini, gereja mula-mula ini, para penatuannya ini, dan dengan tidak menayangkan kawanan itu. Jadi bahkan dari antara kamu akan muncul, nah ini gara-gara serigala ganas ini jadi muncullah orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan. Untuk apa bicara hal menyesatkan? Untuk menarik murid kepada dirinya. Ditariklah. Kalau ini mah ya para denominasi yang narik orang. Ya, nah, bukan hanya narik orang, narik duitnya juga dengan ajaran palsu, perpuluhan, buah sulung dan macam-macam itu. Ini makanya kelihatan kan dia ditarik ada yang ditarik dengan ajaran ya. Ya, aliran ya. Ya, entah aliran Pentakosta, Reform, Karismatik, aliran. Ada yang berdasarkan orang langsung pemimpinnya, Lutheran, Calvinis, Wesleyan. Ada yang berdasarkan bentuk pemerintahnya, Presbyterian, Episkopal, macam-macam lah apapun itu alasannya. Yang jelas dia menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri dan bangun gedung di mana uang penggunanya yang utama untuk di dalam pelayanan mimbar untuk memelihara gedung ini. Dan orang-orang yang melayani situ kan beda kan, jelas kan.
Kenapa ini gereja mula-mula yang tadinya organisme fokus kepada rumah-rumah dan uangnya terutama untuk bagi-bagi rata gitu. Kenapa jadi berubah begini? Karena serigala ganas menyerang para pemimpin. Itu jelas. Alkitab yang bilang begitu. Ya, jadi kalau orang para pemimpin denominasi ini dia nggak bangun gereja. Kalau orang bangun gereja, ini dia lihat para pemimpinnya Kolose itu 2 ayat 19 berfungsi sebagai urat-urat dan sendi-sendi yang mengikat, menyatukan. Ya, barulah dia gereja ini bertumbuh dalam pertumbuhan Elohim. Oke, ya cukup dulu segitu ya. Jadi yang ini bukan bangun gereja, ya. Para pemimpin denominasi nggak bangun gereja. Dia sedang bangun kerajaannya sendiri. Ya, itu sebabnya sistem hierarki, sistem pemerintahan manusia masuk. Dia bangun kerajaan sendiri itu, ya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Apakah gereja terhambat karena para pemimpin denominasi ini? Dalam satu sisi ya terhambat. Pembangunan gereja terhambat karena sudah pecah jadi gereja itu menjadi ribuan denominasi. Tapi gereja itu direpresentatifkan oleh para pemenangnya. Dalam tiap zaman ada para pemenangnya. Dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 ada para pemenang yang bangun gereja. Kenapa dia bangun gereja? Karena dia tidak ikut ambil bagian dalam ajaran sesat di Jebel, Biliam, Nikolaus. Dan dia bangun gereja secara organis. Dia fokus kepada rumah. Saya udah nulis bedanya rumah dengan gedung itu. Saya yakin orang-orang yang dipilih Tuhan, ya, kasih karunia untuk bangun gereja, dia pasti fokusnya kepada rumah, bukan kepada gedung-gedung begitu. Pasti penggunaan uangnya untuk orang-orang kudus, bukan untuk pelayan mimbar itu atau gedung dan sebagainya. Haleluya. Amin.